Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh di dalam saat teduh yang selama kurang lebih 10 menit ke depan akan menemani waktu saat teduh saudara lewat renungan firman Tuhan yang kali ini akan mengangkat judul Hikmat dari Fenomena Pesulap Merah. Nas firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya menyadari kalau judul renungan kita kali ini itu sedikit berbau clickbait ya. Membawa-bawa nama pesulap merah yang tentunya sedang viral menjadi FYP di mana-mana. Atau mungkin ada di antara saudara yang berpikir, ngapain sih kita mengambil hikmat dari pesulap merah? Bukankah harusnya kita mencari hikmat dari kitab suci? Mari saudaraku, saya mau mengajak saudara terlebih dahulu kita sama-sama merenungkan apa sih hikmat yang bisa kita ambil dari fenomena pesulap merah ini. Menurut opini saya pribadi, pesulap merah bisa saya katakan seorang yang sangat berani. Gimana nggak berani ya? Ia satu orang berhadapan dengan begitu banyak komunitas perkumpulan paranormal dan dukun-dukun di Indonesia. Coba saudara pikirkan, apa dia nggak takut disantet oleh dukun-dukun itu? Dikirim teluh. Tapi apa yang ia lakukan harus kita akui, itu mewakili keresahan hati kebanyakan dari kita. Kalau saya pribadi, saat melihat ada demonstrasi kesaktian, praktek-praktek ilmu tenaga dalam, ada seorang bapak tua diserang, dan kemudian ia cukup menggerakkan tangannya sedikit, yang menyerang langsung terpental balik. Atau fenomena-fenomena seperti memegang bambu gila, di mana orang yang ketika memegang itu ia tidak bisa mengendalikan diri, dan akhirnya semuanya mental, jatuh, terpelanting. Saya pribadi sih secara logis memang tidak pernah percaya yang seperti itu, saudara. Saya yakin bahwa di balik semua itu pasti ada trik dan intrik. Tapi respon saya lebih kepada masa bodoh. Karena saya juga nggak peduli dengan trik atau apapun yang dikerjakan oleh paranormal dan dukun itu. Nah, singkat cerita, konten-konten dari YouTube pesulap merah itu akhirnya viral dan menjadi FYP di mana-mana, sehingga muncul somasi dari perkumpulan para dukun seluruh Indonesia ini kepada pesulap merah. Karena lewat konten pesulap merah tadi ada begitu banyak masyarakat Indonesia sudah diedukasi dengan benar sehingga tidak lagi ditipu. Bukankah banyak orang pengen kaya dengan cara melipat gandakan uangnya sama dukun tertentu? Tahu-tahu bukannya dilipat gandakan malah dibawa kabur. Ada juga orang yang rela bayar puluhan juta kepada pawang hujan, yang pada faktanya hujan atau nggak hujan mereka tetap harus bayar mahal. Belum lagi orang-orang yang datang berbondong-bondong pengen disembuhkan dari penyakit mulai yang biasa sampai penyakit yang sudah sangat parah. Mereka rela menghabiskan puluhan hingga ratusan juta membayar dukun dan paranormal, tetapi pada akhirnya mereka tetap tidak kunjung mendapatkan kesembuhan. Sampai di sini kita sudah dapat hikmatnya kan dari seorang pesulap merah, bahwa orang ini berani berbicara kebenaran, bahwa begitu banyak penyesatan yang selama ini dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya adalah dukun, paranormal, orang-orang yang memiliki kesaktian. Dan sekarang bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apakah kita juga sudah berani menyuarakan kebenaran terhadap penyesatan-penyesatan yang sedang terjadi atau yang engkau ketahui terjadi di dalam gereja Tuhan hari-hari ini? Ini adalah zaman di mana orang bisa menyuarakan pesannya melalui konten-konten sosial media. Saya memberikan apresiasi bagi beberapa akun-akun sosial media yang berani menyuarakan kebenaran. Beberapa di antaranya ialah Instagram anonim yang berani menegur atau mengkritisi pester-pester dan pendeta-pendeta yang kehidupannya tampak begitu duniawi, sekularisme, hedon, yang gak jauh dari yang namanya kemewahan. Walaupun akhirnya akun-akun ini dicibir, dikatakan sebagai itu akun orang-orang yang sakit hati sama gereja, sakit hati sama gembala, sehingga mereka bikin akun anonim untuk menyerang pendeta-pendeta itu. Saya kira gak seperti itu ya. Karena apa yang disampaikan oleh banyak akun anonim itu benar adanya.
Mungkin ada di antara saudara yang berkata, ngapain sih akun-akun anonim itu ya mengkritisi pendeta-pendeta dan pastor-pastor? Mereka justru memecah belah kita. Harusnya kita orang Kristen itu damai, aman, tenang. Seandainya saudara hidup di abad pertengahan, di masa ketika Martin Luther hidup, saudara mungkin satu dari sebagian besar orang yang pengen hidup tenang, aman, tentram. Karena di masa itu gereja bertumbuh dengan luar biasa pesat. Bagaimana nggak bertumbuh pesat? Karena gereja ditopang oleh pemerintah, oleh kerajaan. Orang Kristen jadi mayoritas pada waktu itu. Harusnya kita berbahagia, harusnya kita senang. Tapi bagi Martin Luther dan begitu banyak tokoh-tokoh reformator lainnya, itu nggak cukup. Karena mereka melihat ada kebobrokan yang dilakukan oleh para imam-imam, pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Mereka menyerongkan kebenaran firman Tuhan dan menipu jemaat yang tidak mengerti dengan doktrin-doktrin yang baru, yang pada dasarnya doktrin itu mereka buat sendiri demi keuntungan mereka. Saudaraku, hal seperti ini tuh bukanlah hal yang baru. Di dalam perjanjian lama juga ada. Zaman raja-raja Israel dan Yehuda, di dalam kerajaan itu selalu ada perkumpulan nabi. Tetapi mereka adalah nabi yang cuma sekedar profesi. Mereka dibayar, mereka diperlakukan dengan baik, hidupnya begitu nikmat dan penuh dengan kemewahan. Tetapi mereka tidak pernah menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun raja mereka melakukan hal-hal yang menyimpang, yang berdosa di hadapan Tuhan, tidak ada seorang pun nabi-nabi yang pada waktu itu berani menegur. Yang penting ya aku aman, aku cuan, aku hidup bahagia. Nabi Tuhan yang sejati pada waktu itu justru sebaliknya adalah orang yang dibenci karena ia menyuarakan kebenaran. Bahkan nabi ini ditentang karena dianggap selalu menubuatkan yang tidak baik. Tuhan Yesus pada waktu ia menjalankan karyanya menjadi anak manusia pun sama. Ia ditentang oleh pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Kembali kepada Martin Luther. Saudara bayangkan pada waktu itu ketika para imam mengeluarkan sebuah doktrin yang namanya surat pengampunan dosa. Dan Martin Luther dengan gamblang menolak hal itu ketika ia memakukan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg. Orang-orang mungkin akan mencibir dia, itu orang cuma sakit hati. Kan doktrin surat pengampunan dosa dikeluarkan oleh imam-imam. Imam-imam itu perwakilan Tuhan. Kok kamu berani menentang Tuhan? Nah, coba saya tanya saudara sekarang. Apakah surat pengampunan dosa itu adalah sesuai dengan firman Tuhan? Saudara berdosa, saudara lalu membeli surat pengampunan dosa dari iman dan dosamu diampuni. Apakah itu sesuai dengan iman Kristen yang sejati? Apakah itu berpadanan dengan kitab suci kita? Tentu saudara akan berkata bersama-sama dengan saya dan Martin Luther yang sudah tiada, itu adalah penyesatan. Pengampunan dosa hanya kita peroleh oleh karena kita percaya bahwa ketika kita mengakui dosa, maka Ia yang setia dan adil akan mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi saudaraku, layaknya pesulap merah, saudara yang sudah diedukasi dengan kebenaran firman Tuhan, saudara yang sudah diajar dengan baik, saudara harus berani berkata, bersuara, dan kritis. Jangan lagi saudara dibodohi karena saudara tidak mengerti firman Tuhan. Banyak orang yang berani membela pastornya, bahkan ketika pastornya nyata-nyata melakukan perzinahan, nyata-nyata melakukan pelecehan seksual. Justru jemaat yang pasang badan membela pendetanya. Saudara jangan pernah bodoh, tidak mengerti firman Tuhan. Karena akibatnya saudara akan terus-menerus dimanipulasi oleh pastor-pastor yang mencari keuntungan. Atau mungkin pastor-pastor itu sendiri tidak mengerti. Ia hanya melakukan apa yang diajarkan oleh seniornya dulu, oleh pendetanya dulu. Dan itu tersimpan di dalam pikirannya seolah-olah begitulah cara menyenangkan Tuhan, seolah-olah begitulah melayani Tuhan yang benar. Padahal ya tidak seperti itu. Karena semuanya itu jauh dari kata kemurnian di dalam kita mengiring Tuhan. Ini menjadi keresahan saya pribadi. Karena mimbar gereja terlalu banyak diisi oleh pendeta-pendeta yang mengajarkan mengenai Injil kemakmuran ketimbang mengenal Yesus Kristus. Jemaat terlalu banyak diajar menabur supaya kau kaya. Tapi tidak sedikit pun jemaat diajar untuk mengenal Kristus dengan benar. Banyak jemaat yang bingung ketika ditanya, apakah Yesus betul-betul Tuhan? Kalau dia Tuhan, mengapa seperti ini ayat firman Tuhan? Mengapa seperti itu ayat firman Tuhan? Jemaat nggak ngerti bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena mereka tidak diedukasi dengan benar. Jadilah jemaat yang tidak lagi dibodohi sekali lagi. Karena seperti yang Tuhan Yesus katakan,
celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Dan memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kesempatan kali ini kami bersyukur karena Kau sudah mengingatkan kami, Kau sudah mengajarkan kami, agar kami sungguh-sungguh berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Kami tidak lagi meremehkan firman-Mu, Tuhan. Kami mau hidup membaca merenungkan firman-Mu setiap hari. Tuntun ajar kami, Tuhan, agar kami tidak mudah disesatkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.